dengan uang sendiri yang ditabung dengan susah payah. Sederhananya begitu. Bayangkan Anda semua nyari duit, nabung, susah payah, pengen beli barang. Kan pasti pengen barangnya barang bagus, barang yang awet, barang yang murah gitu ya. Benar nggak? Kira-kira itu ya. Nah, jadi ini saya buat dengan bahasa yang paling mudah supaya nempel. Sekarang caranya bagaimana? Nah, satu, percaya saja kepada pasar. Pasar yang adil dan terbuka. Yang memenuhi semua kriteria pasar. Jadi pasar tuh hanya pilihannya banyak, ya, harganya jelas, spesifikasinya jelas, mudah dibandingkan, delivery sistemnya jelas, supply chainnya jelas, garansinya ada, pasar aja yang adil dan terbuka. Nah, pasar ini adalah mekanisme pertemuan demand dan supply yang susah dilawan. Contohnya, Anda semua ngikutin Trump kan sekarang kan? Ya, Trump menerapkan tarif barrier hampir ke negara-negara anulah yang tidak bersahabat. Oh, yang bersahabat juga dengan Amerika. Itu artinya Trump tuh mau berusaha melawan pasar. Mana bisa? Nggak mungkin. Pasar tuh bukan barang yang sederhana. Pasar tuh semacam apa ya? Makhluk hidup yang kuat lah gitu. Pasar. Sepanjang dia adil dan terbuka. Jadi cara mereformasi itu pindahkan saja mekanisme pasar secara digital kalau zaman sekarang ke dalam sistem PPC. Nah, LKPP ini sudah menjalankan itu sejak tahun 2012-2013 ya, melalui e-purchasing. Itu vehicle-nya namanya e-katalog. Juga e-tendering, apalagi dengan munculnya e-reverse auction. Itu contoh-contoh nyata LKPP memindahkan pasar ke sistem kita secara digital. Tetapi ada tetapinya, masih ada kelemahan dan harus diperbaiki terus-menerus. Sehingga kita tidak bisa lepas dari tantangan dan inovasi. Nah, tantangan inovasi ini yang akan saya jelaskan di slide berikutnya ya. Mana dia? Kelihatan ya? Sebelum ke situ ya, ini renungan dulu mengapa kita harus percaya kepada pasar. Tentu harus ada alasannya kan? Mengapa? Ini dia. Karena pasar itu suatu mekanisme yang mampu mewujudkan value for money. Di dalamnya tuh ada kaidah-kaidah seperti total cost of ownership, ya, ada garansi, ada recurrent production, macam-macam lah. Jadi kira-kira harga itu tidak boleh menipu kita dan mudah-mudahan harga tidak akan menipu kita. Sekedar contoh aja. Banyak sekali jam tangan. Mereknya mulai dari yang 700.000 sampai 500 juta sampai 1,5 M ada. Di antara pilihan itu value-nya tuh ada yang tercermin dengan price, dengan money. Gitu ya. Kalau kita beli jam merek nggak jelas dengan jam katakanlah Rolex gitu ya, beda harga. Tapi sekali itu beli, dia bisa dijual kembali dengan harga yang mungkin lebih mahal daripada kita beli. Itu sekedar contoh. Nah, inilah pasar karakternya, mampu mewujudkan value for money. Yang kedua, Indonesia ini sudah mendewasakan pasar hampir 30 tahun sejak reformasi. Pak Harto jatuh tahun 98, diganti Pak Habibie. Tahun berikutnya Pak Habibie membuat Undang-Undang 5 tahun 99 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Lalu membentuk KPPU, Komite Pengawasan Persaingan Usaha. Sampai sekarang.
Jadi yang namanya monopoli, monopsoni, oligopoli, posisi dominan, persengkongkolan, dan sebagainya itu ada pengawasnya. Dan ini sudah berjalan selama hampir 30 tahun ya. Jadi kita sudah punya dasar hukum yang kuat. Kemudian kita sudah masuk rezim devisa bebas. Sejak tahun 99. Artinya dolar itu floating. Dolar itu menjadi makhluk hidup responsif terhadap gejolak internasional. Dulu sebelum ada undang-undang ini, kita ini menganut rezim devisa tetap. $1 3.150. Mau ada geledek, mau ada hujan, mau angin, dolarnya tetap segitu. Kalau kita jatuh, Bank Indonesia yang nanggung. Kalau rupiahnya naik, Bank Indonesia yang memperoleh untung. Sekarang tidak lagi, dia lepas. Itu ciri pasar yang dinamis ya. Berikutnya, Bank Indonesia dipisahkan dari pemerintahan. Dia menjadi entitas sendiri untuk mengawasi sistem perbankan. OJK juga dibentuk untuk mengawasi jasa keuangan. Lanjut lagi, Bursa Efek Indonesia itu sangat berkembang. Dulu ketika awal reformasi nggak ada TBK itu. Sekarang perusahaan atau emiten yang TBK itu hampir 800 kalau tidak salah. 1.000 lah katakanlah begitu ya. Yang terus tumbuh. Artinya apa? Artinya ini mengundang masyarakat sebagai investor. Jadi yang namanya modal itu tidak hanya dimiliki oleh pemegang modal besar, tetapi kita individu-individu bisa menjadi investor. Dan otomatis crowd control bekerja. Bahkan perusahaan TBK kinerjanya bisa dinilai dengan nilai saham. Memang kita belum seperti Jepang atau Amerika ya. Amerika tuh emitennya udah ratusan ribu. Kita baru 1.000, tapi lumayan lah. Iklim demokrasi sudah berkembang, masyarakat sebagai konsumen semakin kritis, gitu ya. Ini ciri-ciri pasar. Infrastruktur dan konektivitas berkembang. Jalan tol, perhubungan darat, laut, udara, ya, pelabuhan-pelabuhan, imigrasi, bea dan sebagainya mulai berkembang. Jadi ini menuju rantai pasok yang semakin efisien. Nah, dengan situasi ini, sudahlah waktu itu LKPP percaya saja kepada pasar. Dan diterapkanlah sistem e-katalog itu, memindahkan pasar ke sistem. Tentu masih ada yang lain ya, dan seterusnya. Nah, sekarang intinya nih, apa tantangan dan inovasinya? Kita mulai dari tantangan dulu deh. Tantangan kita yang masih ada sampai sekarang ini, itu masih ada intervensi politik yang sedikit banyak mempengaruhi kebijakan PBJ. Dan ini kalau tidak dikendalikan bisa melenceng dari semangat reformasi tadi. Contoh, ini sekedar contoh ya. Tahun 2021, pada waktu itu pimpinan LKPP-nya bukan dari birokrat, tapi dari politikus, Pak Aswar Anas. Ada tekanan politik waktu itu. Tekanan politiknya menjadikan e-katalog fokus ke jumlah produk, bukan kualitas delivery-nya. Jadi targetnya dalam 1 tahun produk di e-katalog harus 1 juta, harus 2 juta, harus 5 juta. Nah, bayangkan ke yang tadi ya, produk itu bukan kriteria reformasi. Ingat, mudah, cepat, terpercaya. Nggak ada itu jumlah. Nah, tapi apa yang dilakukan LKPP pada waktu itu, prakatalog itu dari 9 tahap dipangkas menjadi 2 tahap dan jumlah produknya meningkat. Tapi LKPP tidak lagi mengkurasi harga di e-katalog. Artinya apa?
LKPP bisa dikerjain oleh pasar yang tidak adil. Ini sekedar contoh ya. Nah, kita bisa bandingkan dulu harga di e-katalog itu harga yang terpercaya karena dikurasi oleh LKPP dan LKPP yang diaudit sebelum menyatakan harga. Kalau sekarang tidak, harga diserahkan kepada vendor dan ketika PPK memilih vendor untuk produk tertentu dengan harga tertentu, dia harus melakukan negosiasi. Itu kan menjadi tidak mudah, menjadi tidak cepat, juga tidak terpercaya karena si PPK akan diaudit. Nah, itu yang saya sebut di sini bisa melenceng dari semangat reformasi. Berikutnya baru terjadi kemarin, tapi saya tipis-tipis saja ya. Ada revisi kedua Perpres. Namanya Perpres berapa ya? 46 tahun 2025. Ada perubahan lah. Jadi pengadaan langsung untuk pekerjaan konstruksi itu naik dari 200 juta menjadi 400 juta. Oke lah itu masih oke. Masih masuk akal karena ada inflasi dan sebagainya. Tapi di tempat lain ada penunjukan langsung untuk proyek-proyek yang menjadi strategi nasional, prioritas nasional. Nah, ini yang perlu perenungan kembali. Saya tidak akan banyak bicara karena nanti akan ada apa namanya penyampaian resmi dari LKPP hari Kamis kalau tidak salah ya. Kita lihat saja apakah ada intervensi politik yang bisa melenceng dari semangat reformasi atau tidak. Itu tantangan pertama, politik. Jadi musuhnya pengadaan itu politik. Yang kedua, sistem anggaran dan sistem PBJ itu berbeda rezim. Sehingga tidak sinkron dan tidak saling mendukung. Sistem anggaran kita ini menganut azas tahun tunggal. Jadi diresmikan Januari dan harus selesai bulan Desember pada tahun yang sama. Jadi 1 tahun itulah masa hidupnya anggaran. Kalau tidak bisa selesai, ya dikembalikan uangnya. Kalau ada kontrak multi years yang lewat tahun, dari awal harus minta izin. Bayangkan, dari Januari ke Desember. Padahal pengadaan itu bisa kapan saja, sesuai kebutuhan. Yang lebih celaka itu kalau ada APBN perubahan atau APBD perubahan. Dan perubahan itu bisa dilakukan di bulan Oktober atau November tahun yang bersangkutan. Sekarang bayangkan kalau ada APBNP di bulan Oktober atau November dan di dalamnya ada paket pengadaan, harus selesai bulan apa? Desember kan? Hanya ada 1 atau 2 bulan untuk mengeksekusi pengadaan. Bagaimana caranya? APBNP itu undang-undang, harus ditaati. Kalau di dalamnya ada paket pengadaan, apalagi stimulus ekonomi untuk kesejahteraan rakyat, bagaimana mau dibelanjakan? Ini kan tantangan yang ngeri namanya. Kita membuat sesuatu, tapi tidak bisa mengeksekusi sesuatu itu. Nah, saya sebut tidak sinkron dan tidak saling mendukung. Anak dari sistem anggaran adalah sistem perpajakan. Di e-katalog, itu pengadaan harus didelivery setelah klik, tapi dibayarnya bisa bulan Desember. Dan pajaknya itu dikenakan, dibebankan kepada penyedia. Ada kalanya si penyedia ini menanggung beban pajak 1 tahun sebelum masa restitusi. Ya, nah itu tantangannya itulah. Kira-kira tantangan terbesar yang harus diselesaikan oleh sistem. Sekarang inovasinya apa ya? Coba.
Ini anu aja apa pancingan diskusi saja ya. Ini membutuhkan inovasi tuh ini. Di e-purchasing, inovasinya tuh LKPP harus membuat sistem yang harus lebih baik dari Tokopedia, Shopee, dan Blibli. Itu saja. Artinya dia harus mudah, harus cepat, harus terpercaya. Kalau tidak lebih baik dari Tokopedia, ya mendingan kita ikut Tokopedia aja. Betul nggak? Tokopedia, kalau Anda belanja pakai uang sendiri di Tokopedia, klik transfer, barang dikirim. Cepat sekali. Nah, itu tantangan pertama ya. Di bidang tendering, tantangan terbesar adalah menginovasi prinsip cost plus fee. Jadi dipisah antara biaya barang maupun material dan jasa konstruksi atau sering dikenal dengan material supplied by owner. Ini kenapa? Supaya kontraktor swasta yang bonafit itu tertarik ikut tender pemerintah. Coba perhatikan kalau pemerintah ikut tender ya. Itu yang ikut adalah BUMN, BUMN karya. Padahal kontraktor swasta yang besar itu banyak di luar. Apakah itu Pulau Intan, Total namanya ya, Akset, macam-macam. Kalau bikin mall bisa bagus-bagus, bikin hotel bisa bagus-bagus, tapi mereka tidak mau ikut tender pemerintah. Dan saya pernah dialog dengan mereka, mengapa kau tidak tertarik dengan pemerintah? Salah satunya karena ini tidak ada mekanisme cost plus fee. Selain yang lain-lain tentu ya. Berikutnya lagi ini menuju EPBJ Total Solution dari A sampai Z harus linear kalau bisa ya, mulai dari perencanaan, eksekusi, kontrak sampai pembayaran sampai pajak serah terima manajemen aset. Nah, ini saya kira sebagai apa namanya pancingan diskusi begitu ya. Berikutnya apa lagi? Ayo kita diskusikan sama-sama dan tolong bantu LKPP. Jadi LKPP ini tugasnya berat, masih belum selesai, urusannya masih. Sementara ini Bu Iin, saya kembalikan dulu, nanti kita diskusi ya. Mudah-mudahan waktunya sudah saya keluarkan dulu ini apanya share-nya nih. Terima kasih. Baik, baik. Terima kasih Pak Agus Prabowo. Bapak Ibu sekalian, jadi ini ada beberapa hal ya yang bisa saya highlight di sini bahwa tadi berkaitan dengan proses reformasi ini bagaimana kita bisa melakukan proses yang mudah, cepat dan terpercaya gitu ya Bapak dan Ibu dan tentu di sini untuk mewujudkan value for money. Reformasi juga bisa dalam berbagai aspek gitu ya Bapak Ibu bisa di sistem, bisa di aturan juga mungkin termasuk juga tentu di sini reformasi bagaimana integritas ya Pak ya dan masalah pengawasan juga tentunya ya Pak Agus ya. Ya, Nah Bapak sebentar Ibu Bu, kalau mungkin mau ini gimana sih nyetop share mana? eh, Bentar dulu ya. Dan, ada di bagian atas biasanya Pak. screen ini kah? Stop. Atau ini mungkin. Sekarang bagaimana? Mungkin bisa dibantu dari hostnya, Maafkan. dari host mungkin bisa dibantu untuk di stop share. Ya, saya rasa tidak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa ya? Tidak Ya apa-apa. udah, Ya, baik. lanjut. Kita akan buka, Bapak Ibu, sesi diskusi untuk pagi hari ini. Dan waktu kita cukup panjang ini, Bapak Ibu ya. Kita masih ada waktu sekitar 1 jaman lebih ini untuk diskusi. Baik. eh saya lihat di sini sudah ada yang raise hand, Pak Raymond. Monggo, silahkan Pak Raymond. Pak Raymond. Ya, selamat pagi Pak Raymond. Pagi, Silakan. suara saya Iya, terdengar ya, Bu Iin. terdengar. Silakan, Pak. Terdengar ya suaranya, Bu. Ya, terdengar, Pak. Silakan.
Baik, terima kasih Pak Ketum, Kang Haji, Bu Iin, Pak. Terima kasih Pak Wo sampai sekarang masih aktif dan juga memberikan petuah-petuah yang menarik. Teringat tanda tangan Bapak yang menjadi penanda karir saya di dunia pengadaan, Pak, sampai saat ini dan mudah-mudahan sampai nanti. Dan banyak sekali quote-quote dan juga wisdom word dari Bapak yang terpatri di benak saya sampai saat ini. Makasih banyak Pak Uwo. Pak Uwo, terkait dengan sistem Pak, ini menarik. Teringat waktu tahun 2015 Pak Uwo menjabat kepala LKPP, ada ekosistem pengadaan Pak. Ada terkait dengan regulasi, kemudian ada anggaran, ada organisasi, ada remunerasi dan audit. Nah, ini menarik Pak, karena hampir 10 tahun Pak ekosistem pengadaan tersebut mungkin ada beberapa yang sudah running well Pak, ada yang sudah ada continuous improvement-nya. Nah, tapi ada dua hal yang perlu kita sorot nih Pak, dan mohon petunjuk arahan dan juga ya semacam improvement dari Bapak terkait remunerasi dan audit Pak. Yang kita ketahui remunerasi sekarang kan teman-teman, ya mungkin kalau di Jakarta much better lah, karena memang APBD-nya kan lumayan ya. Nah, namun di daerah-daerah lain ini yang menarik teman-teman di fungsional maupun pelaku-pelaku pengadaan lain. Nah, ini yang memang menjadi tantangan ya di sela-sela kondisi ekonomi kita yang sekarang sedang struggling gitu ya Pak, menghadapi ekonomi dunia. Nah, ini mungkin menjadi tantangan bagaimana ketika ya memang tidak bisa jadi suatu alasan ya, dengan remunerasi yang kurang, integritas berkurang juga itu tidak jadi alasan. Namun ini yang perlu kita coba simak sama-sama, karena Pak Presiden juga kan mengatakan how come kita bisa berintegritas kalau kompensasinya kurang, bahkan di suatu sesi wawancara dengan para wartawan Pak Presiden mengatakan hakim akan ditingkatkan gajinya gitu ya. Nah, ya mungkin itu bisa juga. Nah, itu yang remunerasi Pak, ekosistem yang remunerasi. Yang audit, nah ini juga yang semakin mungkin perlu ada penyamaan persepsi lagi nih teman-teman audiens yang auditor di sini. Nah, terkadang ada teman-teman audit tuh quote and quote ya Pak ya. Yang penting ada temuan di pengadaan barang jasa. Nah, ini yang menjadi perlu ada penyamaan persepsi nih gitu. Bahkan ada beberapa yang konsultasi audit tuh menurut mereka perubahan kontrak harus balance budget, nggak boleh tambah. Nah, padahal di pasal 54 sudah dijelaskan ya bahwa kalau ada perubahan kontrak yang terkait dengan perubahan harga, boleh maksimal 10%. Ada juga yang bilang perpanjangan waktu itu haram gitu. Karena artinya kalau perpanjangan waktu si penyedia tidak diberikan denda, padahal harusnya dikenakan denda gitu. Padahal ada perbedaan antara perpanjangan waktu dan pemberian kesempatan. Dan so on Pak. Kira-kira begitu Pak Uwo. Nah, mungkin Pak Uwo bisa beri gambaran Pak atau beri arahan masukan gitu terkait yang dua ekosistem ini Pak. Yang saya yakin Pak Uwo sudah bawa ini di tahun 2015. Saya ingat waktu itu mau disounding ke Pak Wapres ya, Pak Yusuf Kala ya, Pak Uwo ya. Mungkin itu dulu Pak Uwo, mohon maaf jika tidak berkenan. Terima kasih sebelumnya Pak. Terima kasih banyak. Baik, Pak Raymond. Bapak gimana? Apakah kita tampung dulu atau kita langsung jawab satu persatu, Pak? Tanggapi aja, saya takut lupa supaya Oh, sambil baik. memancing diskusi yang lain ya. Pertanyaan yang lain. Baik, Nah, silakan Bapak. terima kasih Pak Raymond. Benar, benar itu. Pertama soal remunerasi dulu ya. Ini kalau yang umumnya dulu, yang globalnya dulu. Karena ekosistem pengadaan ini relatif masih baru dibandingkan ekosistem yang lain, seperti misalnya pajak. Pajak dari dulu sudah ada, bahkan ada sekolah pajaknya juga ya. Ada dirjen pajak yang menjadi tumpuan revenue misalnya. Bea cukai juga begitu, akuntan juga begitu ya. Jadi kita kita komunitasnya belum matang.
Tapi saya kira nanti waktunya akan tiba. Waktunya akan tiba. Nah, sekarang tinggal kita semua ini bagaimana mempercepat supaya isu pengadaan ini menjadi isu yang penting bagi nasional. Itu dulu ya. Nah, dulu saya berharap ketika Pak Aswar Anas pindah dari LKPP menjadi Menteri PAN RB akan membantu mendorong itu, gitu. Minimal melalui insentif di pejabat fungsionalnya. Tapi rupanya cuma sebentar beliau, jadi nggak sempat. Jadi ini tugas semua kita semua nih. Nah, beruntunglah di daerah yang punya fiscal capacity bagus seperti DKI gitu ya, Surabaya barangkali yang bisa memberi insentif ke pejabat pengadaan atau fungsional pengadaan dengan baik ya. Tapi kan tidak bisa semua. Itulah. Jadi mari kita bangun supaya pengadaan ini penting. Saya walaupun pensiun juga ikut membangun dari luar itu. Jangan takut. Yang kedua soal audit. Nah, saya kembali ke tadi. Contohnya e-katalog ya. Dulu ketika e-katalog itu harganya dikurasi oleh LKP, itu tujuannya adalah mengurangi beban audit supaya PPK itu tahu beres aja, tinggal klik beli, nggak diaudit. Yang diaudit biarlah LKPP, ya, karena waktu itu audit itu berat, biarlah kami yang melakukannya, kira-kira begitu. Tapi sekarang lain lagi gitu ya. Ya ini makanya saya sebut ada apa namanya melenceng, melenceng dari cita-cita reformasi tadi ya. Tapi terima kasih diingatkan, saya tidak bisa menyelesaikan masalah ini urusan kita semua ya. Termasuk Bung Raymond sendiri ya. Terima kasih untuk diingatkan, mudah-mudahan ada pejabat LKPP yang dengar atau IAPI bisa meneruskannya secara apa namanya think tank begitu. Saya kembalikan dulu ke Bu In. Ya, baik. Terima kasih. Demikian Pak Remon. Mudah-mudahan ini, saya rasa untuk remunerasi ini PR bersama ya Pak Agus ya. Ini dan tidak hanya LKPP, rasanya mungkin juga teman-teman yang di Kementerian Keuangan, kemudian yang di beberapa instansi yang lainnya juga harus turut mendorong terkait dengan ini. Nah, ada pertanyaan dari Pak Nando ya, Pak Nando. Memang ini Pak berkaitan dengan reformasi terkait dengan regulasi aturan. Sudah mungkin beberapa tahun ini isu terkait dengan rancangan undang-undang pengadaan barang dan jasa ini Pak. Ini kan lumayan cukup alot juga gitu ya. Nah ini gimana Pak kabarnya kira-kira seperti apa dan kemudian apa yang bisa kita lakukan kira-kira nih Pak terkait dengan ini? Sebentar, saya belum bisa yang Pak Nando mana pertanyaan tadi ya? Nando ada di chat Pak. Ada Ada di di kolom chat chat ya, bagian RUU pengadaan agar tidak RUU ada ya? miss antara perkara pidana khusus dan Oh, pidana oh, perdata oh. bagi PPK. Iya, Pak. Oh ini dia nih. Ya. RUU pengadaan barang jasa kabarnya sekarang bagaimana Pak agar tidak ada miss antara perkara pidana. Ini yang mesti jawab tuh orang LKPP nih. Kalau ada pejabat LKPP di sini bisa kita tanya. Kalau saya taunya agak agak ketinggalan. Hmm. Agak ketinggalan tuh begini. Ketika DPR-nya itu masih DPR yang lama sebelum pemilu presiden, ya, itu udah setengah jalan itu. Udah ada legal draft-nya malah gitu ya. Udah legal draft, tapi begitu DPR-nya ganti, komposisi partainya beda, sekarang menjadi mati angin lagi nih. Itu bahkan belum menjadi perhatian di DPR. Jadi jawab singkatnya kira-kira sedang mati angin di DPR-nya ya. Nah, tapi saya takut salah, harus pejabat LKPP yang jawab ya. Kira-kira Iya. itu Bu In. Iya, memang di sini aspek tadi ya Pak intervensi politik ini luar biasa ya pengaruhnya terkait dengan pengadaan ini ya Pak ya. Hmm. Hmm. Ya, kami sih berharap mungkin ada saya coba barangkali ada rekan-rekan dari LKPP. Saya coba lihat Pak Emin apakah hadir pada hari ini. Nah, Oke. sambil menunggu Pak Emin kalau ada ya. Jadi betul Pak siapa Nando tadi ya. Kalau undang-undang itu jadi, maka rezim pengadaan kita naik pangkat.
dari rezim anggaran, rezim belanja pemerintah menjadi rezim pengadaan. Nah, sekarang kan belum punya undang-undang. Akibatnya sistem penegakan hukum, apakah pidana perdata, mengacunya ke undang-undang sana. Pidana atau perdata, atau bahkan undang-undang kejaksaan, atau undang-undang kepolisian. Itu yang berat tuh di situ. Jadi Ya, memang nampaknya ini Pak Emin tidak hadir Bapak hadir ya. hari ini. Iya. Tapi nanti Pak Nando mungkin Bapak bisa bergabung juga nanti di acara hari Kamis ya Pak ya. Barangkali itu bisa menjadi PR PR pertanyaan ini buat Iya, beliau gitu supaya kita dapat informasi bagaimana terkait dengan update dari RUU. ya, Baik ya. Bapak Ibu, barangkali ada pertanyaan yang lainnya. Monggo silahkan Bapak Ibu. Kalau belum Izin, mungkin iya dari izin Pak bertanya. Bona Tua Silalahi. Monggo Pak. Pak Bona dari mana Pak Bona? Saya dari peneliti independen, Bu. Dari Kebetulan dari Trisakti, kebetulan S2, Oke. S3 saya juga meneliti pengadaan barang jasa ya. Ya, baik monggo Bapak, silakan. Baik, makasih untuk Ibu Moderator dan teman-teman, termasuk juga buat Pak Agus Prabowo ya. Lama beliau saya dengar namanya memang dari dulu. Izin Pak, Ya. eh, saya kan sedang menyusun buku yang namanya Pasar Pengadaan Barang Jasa di Indonesia. Tadi ternyata nyambung Pak U, banyak menyinggung tentang pasar. Jadi menariknya bahwa kita di saat ini berdiri tentang reformasi ya. Reformasi sebenarnya yang mau kita reformasi adalah pasar PBJ. Banyak pasar Indonesia, tapi kita fokus di pasar PBJ. Dan lebih uniknya lagi berdasarkan data yang akan saya tuangkan di buku saya nanti bahwa pada faktanya PBJ kita ini sangat mensupport yang namanya monopoli, di mana swakelola dan penunjukan langsung itu adalah praktek monopoli, Pak. Dan saya baca di jurnal-jurnal internasional baik di Uncitral ya di apa sama WTO yang dianut oleh Eropa dan Amerika itu swakelola ini yang disebut mereka in-house itu justru dimasukkan ke kategori pasar yang sangat dikecualikan dan diawasi ketat. Karena apa? Maaf ini bahasanya agak apa? Swakelola ini sebenarnya hermaprodit, dia pembelinya, dia penjualnya. Jadi dengan kata lain ya, hukum ekonomi menyatakan ini pasar persaingan tidak sempurna. Justru saya melihat porsi persaingan pasar persaingan sempurna kita seperti tender itu justru berkisar sekitar 40%, ya. Swakelola kita 30% dan sisanya tidak diketahui, dan ini menurut laporan dari LKPP ternyata ternyata banyak PPK yang tidak mencatatkan belanjanya, sehingga kita tidak tahu nih jenis kelamin pengadaan barang jasa ini apa gitu, Pak. Jadi saya mungkin ini sharing ya Pak ya, izin. Kira-kira bagaimana sebenarnya tanggapan reformasi kita ini arahnya? Apakah kita akan membesarkan swakelola alias membesarkan pasar monopoli di negara kita ini? Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih ya. Yang pertama selamat untuk upaya penulisan bukunya ya. Kalau pertanyaan yang tadi, apakah swakelola mau diperbesar, penunjukan langsung diperbesar? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak ya. Yang mau diperbesar itu sebetulnya adalah e-purchasing melalui e-katalog. Dan itu salah satu upaya membangun pasar pengadaan Indonesia. Coba kita bayangkan, seandainya e-katalog itu berkembang ya, itu akan atau bisa terjadi cross production system atau cross culture exchange. Bahasa sederhananya begini. Contohnya di Bandung ada peyem. Jadi peyem Bandung kalau dipasarkan di e-katalog bisa dibeli oleh orang Bali. Nanti ukiran Bali
bisa dibeli oleh orang Medan. Durian Medan bisa dibeli oleh orang Kupang. Sapi Kupang bisa dibeli oleh orang Gorontalo, dan seterusnya. Ya, itu merupakan vehikel untuk arus barang dan jasa nasional. Gitu ya. Itu yang dulu dibayangkan dulu. Tapi kalau penunjukan langsung dan swak lot sama sekali tidak, Pak. Ya, memang sekarang celakanya kan angkanya dinaikkan ya, pengadaan langsung dari 200 menjadi 400. Apakah ini akan menjadi lubang atau ini saya belum tahu. Itu nanti biar LKPP yang menjawab. Kalau saya jawab saya salah. Tapi selamat Pak, bukunya mudah-mudahan sukses. Siap, Pak. Kasih, Pak. Pak Bonatua sial. Lanjut, Bing. Baik, Bapak Ibu, kita coba lihat sebelum ada yang raise hand, mungkin saya coba kembali ke kolom chat, Bapak Ibu. Sebentar. Ya, tadi tanggapan dari Pak Nando ada lagi, Pak. Jadi memang kondisi politik memang ini lagi. Mudah-mudahan nanti berpihak kepada pengadaan barang jasa ya, Bapak Ibu ya. Kemudian, oke, kalau dari Pak Durudianto, pengadaan penting selain dukungan finansial daerah, dukungan kepala daerah juga sangat urgent sebagai top leader di daerah karena ini perlu ada strategi sehingga perhatian para leader ini dari pusat sampai daerah hingga PBJ ini dianggap penting dalam proses good governance. Ini mungkin pernyataan ya Pak ya. Mudah-mudahan memang dukungan dari kepala daerah, kemudian dari eh, politik dari di daerah juga ini berpihak kepada pengadaan. Kemudian ada tanggapan dari Pak Kusnanto Nugroho terkait intervensi politik tadi, khawatir dengan perubahan kriteria penunjukan langsung Pak di pasar 38 ayat 5 A dan B, di mana arahan Presiden atau Wapres bisa menjadi justifikasi penunjukan langsung selama program prioritas dan penyiapan kegiatan mendadak. Nah, di mana sebelumnya lebih ketat. Hanya untuk kegiatan mendadak untuk kegiatan berhubungan dengan komitmen internasional. Nah, ini gimana Pak tanggapan Bapak terkait dengan penunjukan langsung yang didasarkan pada arahan Presiden dan Wapres, Pak? Oke, satu-satu dulu ya. Yang pertama soal dukungan kepala daerah itu ya. Itu betul, dukungan dari kepala daerahnya itu betul ya. Tetapi ada dilema di situ. Dilemanya adalah politik. Karena seseorang menjadi kepala daerah itu pasti keluar uang dulu. Apakah ongkos untuk partai atau biaya kampanye atau tim sukses atau apapun lah gitu ya. Yang jelas keluar uang dulu itu. Nggak ada tuh kepala daerah yang dibayar gitu. Atau ada juga disponsori oleh pengusaha gitu. Nah, setelah dia duduk jadi kepala daerah, biasanya dia berpikir bagaimana mengembalikan uang itu. Dan caranya biasanya dua. Satu, mengabuse pengadaan. Yang kedua, jual beli kursi. Memang tidak semua. Ada juga kepala daerah yang betul-betul clean ya. Dan jiwanya betul-betul bersih. Nah itu yang bagus. Cuman kalau ditarik secara mayoritas, secara sistem rekrutmen politik ini masih dilematis, tidak mendukung upaya PBJ. Itu harus kita sadari juga, gitu. Karena itu realita politik kita, gitu ya. Yang kedua, soal penunjukan langsung pasal 38A dan B yang mendadak ya. Ini pernah dibicarakan sih lama sih di LKPP ya. Sebetulnya selama itu dihadiri presiden atau untuk memenuhi komitmen internasional, rasanya ada diizinkan penunjukan langsung masuk di keadaan tertentu ya. Nah, saya tidak tahu yang di Perpres 46 ini berubah tidak ya, saya belum hafal. Sementara itu Bu In. Baik, Bapak Ibu, mudah-mudahan tadi terjawab ya Pak Kusnanto dan Pak Rudi. Bapak Ibu, barangkali masih ada yang mau bertanya kembali langsung secara open mic, silahkan Bapak Ibu untuk raise hand. Sebelum saya bacakan kembali beberapa pernyataan dan pertanyaan yang ada di kolom chat, silahkan Bapak Ibu.
Ya, baik. Kalau belum, mungkin saya bacakan kembali ya, Bapak, untuk pertanyaan dari Pak Bambang dari Kota Blitar. Mm-mm. Selama Undang-Undang PBJ ini belum terwujud, saya pesimis dengan penambahan ayat 1A di pasal 77 Perpres 46 2025 ini. Mm-mm. Kalau ada pengaduan Mm-mm. masyarakat ke APH, akan Mm-mm. melanjutkannya ke APIP. Saya masih Mm-mm. yakin tentang apa ya? Sebentar. Oke, saya masih yakin tetap akan diproses sendiri oleh APH. Mm-mm. Pengalaman kami selaku Pokja selalu dipanggil APH dengan alasan ada pengaduan masyarakat paket Iya, yang kami proses tendernya. Mohon tanggapannya, Pak. Silakan, iya, Bapak. betul. Jadi yang dicantumkan di pasal awal tadi di Perpres 46 itu sebenarnya upaya ngerem supaya kalau ada pengaduan masyarakat, tahan dulu dong, urusan dulu nih internal ke APIP gitu ya. Itu betul, itu sudah upayanya sudah maksimal. Tetapi sekali lagi status hukumnya Perpres, tidak bisa melebihi undang-undang. Sementara di kejaksaan punya undang-undang kejaksaan, di kepolisian punya undang-undang tentang kepolisian, yang di dalamnya tuh ada pasal setiap pengaduan masyarakat wajib ditindaklanjuti dalam tempo 60 hari. Nah, celakanya oknum kejaksaan dan polisi ini seringkali piara LSM atau taruh orang-orang mata-mata untuk memelototi pengadaan, untuk ngerecokin. Jadi kalau ada apa-apa dia lapor, atas dasar laporan itu dipanggil lah. Jadi memang betul, betul. Karena status pengadaan ini masih rezim keuangan negara by Perpres, belum menjadi undang-undang. Jadi perjuangan untuk mewujudkan undang-undang itu betul, itu valid gitu ya. Salah satu reformasi juga. Ya, Kira-kira itu Bu In. Ya, Bapak kira-kira Pak ini saya menanggapi sedikit terkait dengan tadi masalah APH, kemudian juga kita orang pengadaan. Apakah kira-kira ke depan ini berkaitan dengan reformasi juga tentu ya Pak ya, reformasi pengawasan mungkin dalam hal ini. Apakah kira-kira ke depan kita akan bersinergi ya Pak ya? Karena kalau melihat saat ini kok rasa-rasa susah banget ya kita untuk bisa satu persepsi gitu Pak terkait pengadaan ini. Sinergi sudah lama dilakukan, bahkan sejak tahun 2007 ketika LKPP berdiri. Itu ada MOU antara Aku bukain Kapolri, yang, aku bukain. eh, Kapolri, Jaksa Agung, dan Kepala LKPP pada waktu itu. Bunyinya kurang lebih seperti itu. Jadi kalau ada pengaduan di urusan pengadaan, polisi dan kejaksaan tahan diri dulu, serahkan ke APIP dulu. Sudah ada, tetapi oleh oknum-oknum tertentu nggak dianggap itu apaan, itu cuma MOU gitu, nggak ada dasarnya. Jadi undang-undang harus ketemu undang-undang ini. Ya, mudah-mudahan ya Pak ya, Ya, undang-undang ini segera bisa terrealisasi. ya, Baik Bapak Ibu, eh, ada pertanyaan lagi dari Bapak Andreas Simamora. Berapa kali perubahan Perpres pengadaan di zaman kepemimpinan Bapak dan apakah justifikasi terbesarnya? oke. Di zaman saya, aduh berapa kali saya lupa ya, 3 kali atau 4 kali ya. Justifikasinya macam-macam, tapi biasanya kebutuhan mendadak yang penting di tingkat presiden, di tingkat presiden. Contoh yang saya ingat ya, penunjukan langsung untuk acara-acara yang di hari presiden tuh muncul di situ. Kemudian penunjukan langsung untuk pengacara manakala pemerintah digugat itu muncul di situ. Jadi waktu itu kita ada masalah hukum, PT Karahabodas digugat di peradilan internasional di Washington, dibutuhkan lawyer. Nah, lawyernya itu maunya ditunjuk dengan harga yang mahal, nggak bisa ditender, ya. Terus beberapa lah, tapi intinya insidentil, memang insidentil, tetapi skalanya di presiden. Nah, tetapi gini, revisi itu juga
baik-baik saja. Jadi bahkan aturan pengadaan itu ini anu ya apa namanya diskusi ya. Aturan pengadaan itu idealnya selalu berubah menyesuaikan dengan kebutuhan. Nah, kalau dulu tuh artinya yang biasa, yang lazim, yang konvensional, itu dibuat aturannya dulu, baru kita jalankan aturan itu. Di era yang sekarang itu tidak. Antara aturan dan mekanisme pelaksanaannya itu jadi satu di era digital. Contohnya ketika Anda pesan tiket atau pesan hotel lewat agoda.com atau tiket.com, jangan tanya dasar hukumnya. Jadi ketika Anda memencet-mencet handphone, Anda sedang melaksanakan dasar hukum itu. Ketika kita belanja di Tokopedia, jangan tanya dasar hukumnya. Karena dasar hukumnya sedang dipencet-pencet itu. Sedang dilakukan secara digital di komputer Anda. Nah, kita juga mau mengadopsi dengan sistem e-katalog itu seperti itu. Dasar hukumnya adalah mekanisme e-katalog itu sendiri. Jadi kira-kira itu yang lebih penting ya. Baik, Malah Pak. kalau bisa berubah terus, seperti dolar itu kan, rezim devisa bebas, fluktuasi. Oke, mengikuti kebutuhan ya Pak ya, Mengikuti berarti ya. kebutuhan, tapi tetap prinsipnya harus tadi, harus mudah, harus cepat, Cepat, terpercaya. terpercaya. Nah, Bapak ini terkait dengan tadi ya Pak ya, Ya, apa namanya proses memasukkan ke e-katalog ya, yang tadi Bapak sampaikan agak sedikit melenceng gitu ya Pak, sehingga justru aspek jumlah yang menjadi prioritas gitu ya Pak ya. ya, Nah, kemudian untuk saat ini Bapak kira-kira untuk mengembalikannya lagi ke track yang sebenar, yang menjadi tujuan kita, kira-kira Bapak ada tanggapan atau saran nggak kira-kira? ada saran saya dan sudah saya sampaikan juga secara langsung ke kepala LKPP maupun para pejabat tingginya ya. Jadi intinya adalah kembali ke kitah yang lama. Kembali ke mekanisme e-katalog, pra-katalog yang lama. Tetapi bisa juga bertahap. Nah, caranya bertahap begini. Barang atau jasa yang ada di pasar, nah kita kembali ke pasar nih ya. Itu sebetulnya ada dua jenis. Jenis pertama adalah barang yang beredar di pasar dan terbuka harganya. Jadi harganya kelihatan, delivery sistemnya kelihatan. Contohnya apa ya? Laptop, handphone, sepatu, baju gitu ya. Kita tahu lah kalau kita beli baju di Uniqlo berapa harganya, di H&M berapa, di Zara berapa. Sepatu Nike, Adidas, Bata, kita tahu harganya. Ya. Untuk barang-barang semacam itu yang sudah bersaing dan terbuka di pasar, silahkan masuk di e-katalog dengan leluasa. Biarkan pasar yang mengatur. Itu barang jenis pertama. Yang jenis kedua, barang yang ada di pasar tetapi harganya tidak terbuka. Contohnya apa? Mikroskop elektron misalnya. Bu In tahu kan mikroskop elektron kan? Atau alat lab, MRI, apalagi itu, mesin-mesin USG tahu kan? Itu dijual kan di pasar. Tapi kan kita tidak tahu berapa harganya. Nah, untuk barang-barang semacam itu harganya dibuka, dipaksa dibuka dan dikurasi oleh LKPP. Itu pandangan saya ke LKPP. Jadi jangan dilos semuanya. Ya, Sebab kalau dilos mudah-mudahan semuanya dikerjain nanti itu. ya, mudah-mudahan kembali ya Pak ya. Nanti kita mereformasi sebenarnya kembali ya Pak ya. Ini kembali Iya, ke tadi ke kita yang awalnya, iya, yang prinsipnya bahwa kita mendapatkan harga jangan sampai di loss gitu ya Pak ya. iya betul. Baik Bapak, terima kasih. Ya Bapak Ibu, ya ini udah ada yang bertanya dari Pak Jenny Ginting. Monggo Pak, sudah raise hand, silakan Pak. Selamat pagi, Mbak, sama Pak Agus Pramono. Saya Jenny Ginting. Saya dari Pemprov Sumatera Kita Utara. kalau di bawah iya.
Eh, Dari Pemprov mana Pak Ginting? Sumatera Utara, Pak Agus Pramono. Sumatera Utara, ya. Eh, Oke Pak. saya memang menjadi pengalaman Pak. Saya memang sudah aktif di pengadaan barang dan jasa sejak Kepres Pak 80 tahun lalu Oke. 2003. Mm-mm. Dan sampai sekarang juga masih aktif menyikapi tentang reformasi tentang bidang pengadaan barang jasa. Saya rasa Pak dari sisi peraturan sudah semaksimal mungkin pemerintah. Kalau dulu mungkin Bappenas, sekarang LKPP dalam hal menyusun Kepres tentang pengadaan barang dan jasa. Eh, saya rasa ada hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam reformasi pengadaan barang dan jasa, Pak. Itu di unsur-unsur pengelola pengadaan barang dan jasa sendiri, kok, Pak. Di Pepres dengan di jabatan-jabatan struktural di pemerintah, Pak, itu seringkali saling keterkaitan. Kepala dinas adalah PA, Kabid adalah KPA. Nah, sementara Pak di Pepres itu tidak dikenal di sana kepala dinas loh, Pak. Tidak dikenal kepala bidang, tidak dikenal kepala bagian, tidak dikenal kasubag, tidak dikenal kasih. Namun pada kenyataannya Pak, ini keterkilatan. Nah, di Pepres yang terbaru yang nomor 46 tahun 2005 juga tidak ada reformasi loh, Pak. Salah satu pasal PA itu masih bisa merangkap sebagai PPK. Pada kenyataannya Pak di Republik ini mungkin hanya sekian persen. Mungkin kalau di apa Pak di survei itu mungkin 10% nggak sampai Pak. Seluruh kepala dinas di Indonesia ini belum memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa. Secara logika loh Pak itu tidak akan bisa dipertanggungjawabkan dan secara hukum juga Pak. Maka banyak pejabat-pejabat kita terjebak di ranah hukum. Di saat dia uh, memangku jabatan itu. Sementara dia tidak punya sertifikasi loh Pak. Tapi Pepres menghalalkan loh Pak. Nah itu yang saya rasa di reformasi pengadaan barang jasa kita ini yang belum terpikirkan. Karena apa Pak? Jabatan-jabatan di Republik ini masih rentan dengan urusan politik, jabatan struktural tadi. Nah sementara pengadaan barang dan jasa Pak, itu ya dia tidak mengenal Pak jabatan struktural di sana. Di sana tuh KPA, PA, KPA, PPK Pak, hanya 3 loh. Nah, jadi itu perlu mungkin dipertimbangkan Pak atau sosialisasikan seluruh kepala dinas. Kalau Pak Presiden Prabowo, mungkin bupati juga Pak, gubernur juga nggak paham itu Pak. Secara utuh tentang peraturan pengadaan barang dan jasa Republik Indonesia. Nggak paham Pak, gubernur, bupati, wali kota, kepala dinas. Saya rasa Pak itu mereka kalau ditanya sekarang Pak, kalau fit and protes dengan pengadaan barang dan jasa, mungkin hanya sekian persen loh Pak yang paham betul. Nah sementara anggaran Republik Indonesia itu hanya 2 loh Pak. Satu barang, satu jasa. Nggak ada yang lain loh Pak. Uang yang dipergunakan negara ini hanya 2 Pak. Barang dan jasa. Habis. Tidak ada lagi yang lain Pak. Honor itu jasa Pak. Gaji itu jasa. Nah itu pasal yang itu harusnya memang sudah direformasi loh Pak. Nah, sehubungan dengan perubahan-perubahan Pepres, Pak, mulai dari Kepres 80 menjadi Kepres 54, 70. Nah, sekarang ada Kepres 16 tahun 2018, 12, 21, dan sekarang Pak yang 46. Semua itu isinya bagus kalau dilaksanakan benar. Dan salah satu Pak saya menanggapi tadi ada peserta menyampaikan masalah swaklola. Saya rasa Pak swaklola itu harus 70% Pak, bukan 30%. Akibat karena swaklola tidak dipahami oleh banyak kepala-kepala PA-PA kita, Pak. Mereka itu malah lebih diarahkan berkontribusi kepada pihak-pihak tertentu, Pak. Mungkin dari urusan politik, tentu pakai penyedia. Nah, sementara swaklola itu kan direncanakan, Pak. Dilaksanakan, diawasi sendiri oleh instansi pemerintah. Dalam arti di dalam swaklola kita tetap melibatkan penyedia dalam hal pengadaan-pengadaan yang memang pemerintah tidak memilikinya gitu Pak. Tapi swaklola itu sangat memang harus dinaikkan loh Pak, bukan e-processing, bukan e-katalog Pak. Swaklola itu sejak awal Kepres 80 telah disampaikan loh Pak. Tapi
sampai sekarang pelaksanaan Sokolola di seluruh Republik ini, Pak, saya rasa masih 30%, masih skill, sangat kecil sekali. Ibaratnya begini, Pak, kita mau beli nasi goreng, Pak. Nasi gorengnya itu di restoran, Pak, harganya 50.000. Kenapa kita tidak masak sendiri di rumah? Dengan menu kita sendiri, dengan mutu dan kualitas yang bagus. Artinya nasi goreng itu ya sama loh, Pak. Nikmatnya itu, manfaatnya, mutunya pasti lebih bagus yang kita buat di rumah dengan harga 50.000 loh, Pak. Tapi kenapa? Itu karena adanya masalah tekanan-tekanan politik. Nah, dari sisi APH, Pak, ya pengawasan. Nah, selama ini, Pak, itu tidak ada saling menghargai, Pak, lembaga-lembaga kita. Dulu pernah keluar, Pak, ya kan, keputusan bersama Kemendagri, Kejaksaan Agung, Kapolri, bahwa tata laksana pelaksanaan pemeriksaan pengadaan barang dan jasa harus melalui APIP. Tapi pada kenyataannya, Pak, di Republik ini, antara kepolisian dengan kejaksaan tidak ditutup mata, Pak. Nah, jadi itu mungkin perlu direformasi, Pak. Ya, kenapa Baik, ini Pak terjadi, Joni. Pak? Saat proyek belum jalan, Pak. Ya, terima kasih, Bu. Itulah masukan-masukan yang mungkin yang perlu saya sampaikan. Karena saya udah hampir 15 tahun di pengadaan barang jasa, reformasi itu belum berjalan dengan benar. Terima kasih ya, Mbak. Terima kasih Pak Agus Baik, Pramono. baik. Terima kasih Pak Jenny. Baik, Bapak terkait dengan reformasi aturan ini mengenai pengelola PBJ yang sebagai pejabat struktural. Monggo, Pak. Ya, terima kasih. Saya malah jadi diingatkan kembali, lupain. Itu yang dijelaskan Pak Ginting itu salah satu tantangan juga ya. Akibat tidak sinkronnya aturan tentang pemerintahan daerah dengan kebutuhan pengadaan. Di daerah tuh jenjang hierarki organisasinya mengenal PPTK. Di APBN Perpres tidak dikenal PPTK itu, yang ada PPK. Nah, tetapi LKPP itu sudah menjembatani sebetulnya antara PPTK dengan PPK. Jadi intinya PPTK itu disetarakan dengan PPK, tapi tidak punya kewenangan tanda tangan kontrak. Yang tanda tangan kontrak ya kepala dinasnya atau eselon 2-nya, yang notabene PA-nya gitu. Jadi itu sudah diketahui apa persoalan itu sudah dijembatani tapi belum sempurna betul ya. Nah, mengenai yang terakhir tadi swakelola tadi harusnya diperbanyak. Nah, ini agak susah Pak Ginting karena begini. APBN itu kan uang rakyat. Nah, uang rakyat ini seolah-olah ya ada yang cara belanjanya dititipkan ke pengadaan. Nah, karena dia uang rakyat, maka manfaatnya harus bisa dinikmati oleh sebanyak mungkin rakyat. Siapakah rakyat itu? Ya, ada pengusaha yang membayar pajak, ya. Ada juga personel yang tidak bayar pajak yang bisa dilibatkan di swaklola. Jadi memang harus adil. Jadi pembagian anggaran itu mana yang untuk pengusaha, penyedia, melalui tender, melalui e-purchasing, dan melalui swaklola itu harus adil. Kalau enggak nanti terjadi ketimpangan fiskal, ketimpangan anggaran, kira-kira gitu ya. Tapi anyway, menarik masukannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ginting. Menjadi catatan kembali ya Pak ya terkait bagaimana kita menyelaraskan aturan pengadaan dengan aturan daerah ya Pak ya. Iya, ya. Baik, Bapak Ibu, saya kembali lagi ke kolom chat. Iya, sudah ada pertanyaan dari Pak Suprianto. Semua oke, ini mungkin pernyataan ya. Sebentar. Ya, dari Pak Hardan. Ya, Pak Hardan Saputro. Izin bertanya terkait penggunaan e-katalog versi 6, apakah masih diperlukan kontrak berbentuk hard file mengingat sudah tersedianya SP, BAST, dan invoice dari e-katalog versi 6? Terima kasih. Itu saya agak ragu-ragu menjawabnya nih, harus orang LKPP ya. Kalau kontraknya perlu, jelas. Tapi apakah hanya soft atau hanya hard? Saya tidak tahu anunya terakhir ya. Tapi sebetulnya soft maupun hard itu kan cara saja ya. Cara untuk dokumentasi ya.
Jadi kalau ada keraguan ya udah, yang ini di print saja, yang soft. Nanti tanyakan harus ke LKPP nih. Kalau saya yang jawab takut salah. Oke, baik. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Indra Gunawan, Bapak. Mm, Pemda melalui APIP harus proaktif selalu berkoordinasi dengan APH supaya di setiap, oke mungkin ini masih lanjutan dari yang tadi ya Pak ya, terkait dengan pengaduan masyarakat. mm, mm. Kemudian, oke, sebentar. Ini ada pernyataan dari Pak Rahe Gorut. Ya betul, sinergi PBJ dan keuangan selalu diupayakan. Di samping itu perlu peningkatan SDM PBJ dan Mm, keuangan yang seharusnya diejawantahkan dalam mm. kewajiban penganggaran pelatihan, BIMTEK, dan Mm. lain-lain. Ini selalu diabaikan Ya, karena ya. terus-menerus kembali kepada kemampuan keuangan daerah masing-masing. Nah, ini Bapak terkait dengan peningkatan SDM, karena dulu Bapak kan juga sebagai Deputi Pengembangan Mm, SDM ya Pak ya. mm. Seperti apa reformasi yang sudah dilakukan Pak dan Oke, tantangan serta inovasi ke depan seperti apa kira-kira ya, Pak terkait dengan oke. peningkatan SDM? Tantangannya SDM dulu ya. Jadi tantangan terbesar pembinaan SDM pengadaan itu merubah pola pikir dari kebiasaan menjadi taat aturan, menguasai aturan. Jadi dulu pada masa-masa awal orang menjalankan pengadaan itu berdasarkan kebiasaan-kebiasaan seperti turun-temurun, seperti diberitahu oleh orang lain harus begini, harus begitu, harus bikin kontrak begini, cara tender begini, dan sebagainya. Kemudian itu mulai dirubah. Orang kalau mau melakukan pengadaan harus kuasai dulu aturan. Setelah kuasai aturan, kemudian baru melaksanakan. Nah, mekanismenya itu dengan ada diklat, ada ujian sertifikasi. Jadi sebetulnya sertifikat yang Ibu Iin itu punya itu sebetulnya upaya paksa, Bu. Ya, ini mohon maaf nih saya terus terang nih. Jadi sertifikat itu adalah salah satu upaya paksa supaya orang ikut ujian pengadaan dan supaya bisa menjawab soal-soalnya, maka dia harus dilatih dulu. Dan yang dilatih itu adalah perpres. Itu tantangan terbesar. Jadi menjadikan orang paham aturan, gitu ya. Tantangan berikutnya adalah kemampuan manajerial. Nah, yang ditanyakan tadi oleh Pak siapa tadi? Pak Rahe Gurut, itu adalah proses perpindahan itu dari kebiasaan menjadi paham regulasi, kemudian tingkat manajerial, tingkat berikutnya adalah keilmuan. Orang ini harus ngerti ilmu pengadaan. Tingkat berikutnya lagi pengadaan harus jadi agama, agama kedua. Kalau orang sudah paham filosofi pengadaan sebagai agama kedua, rasanya yang namanya korupsi, hengki-pengki itu otomatis akan berkurang. Tapi itu kan butuh proses ya, panjang ya, seumur hidup itu. Kira-kira itu Bu, jawaban umumnya. Ya, baik Bapak, terima kasih. Dan ke depan Pak terkait dengan tadi inovasi pengembangan SDM Mm, ini, apakah ini karena kalau kita lihat kan ada standar kompetensi juga ya yang harus Ya, dimiliki ya Pak ya. ya, Ke depannya akan terus berkembang lagi atau bagaimana Pak ini? Atau mungkin harus, tentang jabatan fungsional ini? harus. Jadi sinkronisasi antara rezim aturan keanggaran dengan pengadaan. Baik, Ya. baik saya lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Ada pernyataan dari Pak Surya, UKPBJ Sulteng, saat ini reformasinya resikonya dikembalikan ke masing-masing pengguna dalam memilih metode dengan segala resikonya, gitu Pak. Iya, Betul. iya betul nih Pak Surya UKPB. Saat ini reformasi. Kemudian, ya, Iya, iya. dari Pak Albert eh, Nimbit Kendik ya, Mm-mm, meningkatkan kapasitas SDM dan memperluas akses digital. mm-mm, Inovasi serta seperti e-procurement, e-katalog, mm, dan menjadi solusi untuk menciptakan sistem yang lebih transparan, efisien, dan mm. inklusif, dan Iya, mendukung UMKM yang berkelanjutan dan berkelanjutan. Nah, Bapak, ini di iya, sini ada beberapa memang nih
yang mungkin juga menarik, Pak. Misal terkait dengan pengadaan berkelanjutan. Nah, ini juga Ya, rasanya penerapan di dalam proses pengadaannya ini rasanya banyak sekali dari para pelaku pengadaan yang belum siap atau belum paham barangkali terkait dengan itu. Nah, kira-kira Pak bagaimana nih Pak tantangan juga inovasi ya, terkait dengan penerapan pengadaan berkelanjutan ini Pak? ya. Baik, terima kasih Pak Albert Nimbit Kendik. Betul itu Pak Albert. Yang tantangan terbesarnya sekarang malah di UMKM-nya sendiri, karena untuk memasuki tahap inovasi e-procurement, e-katalog itu ya harus melek digital, harus punya e-literacy. Nah, sayangnya UMKM di Indonesia ini yang sudah melek literasi masih sedikit. Belum seperti Korea. Di Korea itu ada persentase e-literasi, udah 96%. Jadi orang Korea itu 96% sudah melek e. Kalau di kita barangkali cuma 30%. 30% pun i-nya itu diterjemahkan menjadi main medsos. Main medsos. Padahal potensi e-literasi itu macam-macam. Tidak hanya medsos, ya, tetapi bisa pengadaan, bisa akuntansi, bisa perencanaan, gitu, bisa pengawasan dan sebagainya. Tantangannya di situ. Jadi mari kita matangkan si grup pihak UMKM itu dengan apa namanya e-literasi. Betul itu, Pak Albert. Terkait dengan pengadaan berkelanjutan Bapak? Ah, definisi dulu ya. Pengadaan berkelanjutan ini kan pengadaan yang memperhatikan 3 aspek sekaligus secara seimbang. Satu, ekonomi. Ekonominya harus viable, jadi tetap layak menguntungkan. Yang kedua, lingkungan, environmentally sound, jadi menjaga lingkungan, kelestarian alam dan sebagainya. Yang ketiga, sosial, socially acceptable. Jadi saya kira ini tuntutan zaman, dan mau tidak mau kita harus masuk ke situ. Tetapi ada tantangannya, Bu. Pengadaan yang apa namanya sustainable tadi biasanya biayanya lebih mahal, gitu ya. Contoh mobil listrik lah. Mobil listrik itu kan sebenarnya secara sustainable procurement kan menguntungkan ya. Dia katakanlah hemat energi dan sebagainya. Tapi harganya mahal. Nah, harusnya pemerintah atau siapapun memberi insentif supaya itu lebih murah. Kita ini belum tiba di era itu. Gitu. Berbeda dengan negara maju. Saya Finlandia, di Denmark, Finlandia, Skandinavia, Jepang gitu. Orang sudah sadar kalau beli kertas daur ulang itu harganya lebih mahal dan orang mau beli dengan harga yang mahal. Karena dengan harga mahal maka makin sedikit pohon yang ditebang. Misalnya begitu. Kalau di kita kan belum, maunya barangnya bagus, murah, ramah lingkungan pula, yang nggak bisa semua dapat. Ini tantangan, Bu. Masih jauh. Masih jauh. Iya. Dalam beberapa tahun terakhir memang bagaimana kita menerapkan pengadaan berkelanjutan ini masih belum terlalu masif ya Pak ya. Ya, betul. Ya, ya. Belum. Baik, Masih anu lah. Ekosistemnya belum mateng lah. siap ya. Baik. Baik, Bapak ada pertanyaan ini sepertinya langsung raise hand dari Bapak Eman Tidore. Monggo Pak Eman, boleh dibuka mic dan kameranya Pak. Baik, Silahkan. terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus yang saya Waalaikumsalam. hormati, izin mungkin Pak saya Eman. langsung saja. Saya mungkin ini terkait dengan kelembagaan Pak, Ya, kelembagaan UKPBJ. Saya tidak tahu mengangkat referensinya dari mana, tapi saya hanya ingin ada yang semacam ini yang perlu saya tanyakan ke Bapak mm, terkait dengan status kelembagaan UKPBJ yang di bawah sekretariat daerah nih Pak. ya. Pertanyaan saya gini Pak, mungkin sederhana saja. Bisakah UKPBJ itu berdiri sendiri dalam bentuk badan atau dinas? Kalaupun bisa, ketentuan apa yang dilanggar?
Persoalannya di dalam melaksanakan tusi UKPBJ sebagaimana yang diamanatkan dalam Perpres, tentu dia membutuhkan misalnya kebijakan anggaran juga perlu. Dalam beberapa lintas koordinasi juga perlu. Sedangkan hal yang tidak bisa dinafikan mungkin di beberapa pemerintah daerah itu ego sektoral, Pak. Dengan status UKPBJ di bawah sekretariat daerah yang pimpinannya eselon 3, itu kami agak kesulitan melakukan koordinasi ke eselon 2. Nah, pertanyaan saya seperti tadi, bisakah UKPBJ ini berdiri sendiri dalam badan yang tidak ada lagi di bawah sekretariat? Karena instansi pembina kita juga di LKPP. Sementara kita harus pimpinan kita di sini Sekda. Nah, ini mohon pencerahan Bapak biar menjadi ini bagi kami. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Eman. Saya mau tanya sebelumnya, di tempat Bapak di Tidore, Siap. UKPBJ di bawah Sekda tuh unitnya eselon berapa? Eselon 3 bagian. Eselon 3, berarti di bawah apa tuh? Biro apa? Tidak di bawah biro, Pak. Bagian langsung di bawah sekretariat daerah. Oh, di bawah Sekda. Oke, baik. Tapi jawaban ringkasnya bisa dibuat lembaga tersendiri ya, walaupun umumnya tetap di bawah koordinasi Setda. Contohnya Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat itu sudah biro, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Kepala bironya Ibu Yulia namanya, entah hadir entah tidak di sini. Kemudian di DKI juga kepala biro. Terus di kementerian apa juga sudah kepala biro. Jadi sekarang tinggal political will dari kepala daerah. Sebab pembentukan organisasi itu memang wewenang kepala daerah. Ya, tapi ada resikonya ya. Anggaran, personel, kantor, peralatan, dan sebagainya. Silakan, ini bisa Pak. Sudah banyak contoh. Ya, Bapak bisa belajar ke Jawa Barat. Ya. Ya, apakah itu untuk biro tidak hanya untuk di provinsi, di kabupaten ini kita kabupaten kota, Pak? Oh, bisa, kota. bisa, sama, bisa, sama. Terima kasih, Pak. Oke, baik Pak Eman. Terima kasih Pak. Ya Bapak Ibu, saya kembali lagi ke kolom chat ya Bapak Ibu ya. Ini tadi yang bertanya mengenai katalog versi 6 sudah ada bantuan jawaban nih dari Pak Mustafa. Bahwa di katalog versi 6 kontrak maupun BAST sudah berbasis digital termasuk tanda tangan dan materai juga sudah digital. Itu ya Bapak Ibu tadi yang ingin informasi terkait dengan katalog versi 6. Kemudian matur nuwun Cak Mustafa. Nah, Cak tapi Mus yang ya. Cak Mus. Tapi yang ditanyakan tadi masih perlu hard copy-nya enggak Hard gitu. copy. Ya Ya tinggal boleh di print mungkin Cak aja Mus ya. boleh open mic baik. memberikan informasi itu. Mohon Silakan. izin tidak buka kamera, Pak. Efek kesiangan bangunnya. Halo. Iya, Cak. Jadi mohon izin melengkapi apa yang disampaikan Pak Agus dan Bu Iin. Memang kalau di katalog versi 6 itu kontrak sudah berbasis digital, artinya tanda tangannya juga digital, materai pun digital. Bahkan bisa jika itu dibutuhkan uraian dan rincian lebih lanjut atau pekerjaan tertentu, bisa juga dilengkapi SSKK dan SSUK. Artinya sebetulnya tinggal di-upload SSUK, SSKK, tanda tangan digital. Bahkan ada ketentuan tambahan yang di surat pesanan itu disesuaikan kebutuhan. Dan setelah selesai tanda tangan digital, tinggal di-download, Bu In, Pak Agus menulisin. Sehingga begitu di-download, ya sudah ada materainya, ada tanda tangannya. Pokoknya prinsipnya kontrak itu sesuai kebutuhan masing-masing PPK dan penyedia lah. Gitu ya prinsipnya. Mohon izin, Pak Agus. Makasih. Baik, terima kasih Cak matur. Mus melengkapi jawabannya. Nanti Bapak Ibu juga mungkin di program-program IAP berikutnya mungkin akan mengupas juga tentang katalog versi 6 ya Bapak Ibu ya. Baik, ini ada tanggapan atau pertanyaan dari Pak Surya UKPBJ Sulteng. Penyusunan anggaran dan belanja seharusnya bersama-sama. Penyusunan anggaran tanpa penyusunan rencana belanja yang baik, maka itulah permasalahannya. Mungkin nanti ini bisa gabung Pak pertanyaan dengan Pak Danang dari PPBJ. Mohon izin, saya sepakat dengan cara reformasi PBJ salah satunya dengan percaya pada pasar. Kemudian
Mencermati Perpres 46 tahun 2025, ada yang mengatur pengadaan langsung pekerjaan konstruksi untuk nilai sampai dengan 400 juta. Pada pasal 5 juga e-purchasing wajib, tapi ada ayat pengecualian 5A sampai dengan 5C memungkinkan PPK memproses PPJ dengan pengadaan langsung. Apakah ini artinya akan mengurangi proses pengadaan dengan metode e-purchasing, Pak? Atau kurang percaya dengan mekanisme pasar yang adil dan terbuka? Monggo Pak, mohon tanggapannya Saya terkait ragu-ragu hal ini. menjawabnya itu, yang 5 ABC ya. Nanti kita tunggu hari Kamis itu Pak Emin akan Betul. menjelaskan ya. Nah, tapi yang pengadaan langsung konstruksi dari 200 menjadi 400 juta itu masih bisa diterima ya. Dan tetap dengan catatan satu, dibutuhkan segera, tidak menambah aset, pekerjaannya sederhana gitu. Kemudian penyediaannya ada di lokasi dan sebagainya. Ini nggak apa-apa ini. Ya. Tapi yang pengecualian saya nggak ngerti. Ya, jadi untuk yang poin 5A sampai 5C tadi nanti ya Pak ya ditunggu hari Ya. Kamis saja ya Bapak. Di Nanti antara bergabung Pak. atau di antara peserta ada yang sudah baca dan menguasai ini. Saya terus terang belum baca. Kita kan diskusi di sini. Ya. Dilempar aja. Monggo Bapak Ibu, barangkali ada yang mau menanggapi Pak terkait dengan pertanyaannya Pak Danang? Atau kita simpan Pak pertanyaan untuk hari Kamis ya Pak ya? Ya, Kamis boleh. Baiklah. Karena ini masih ada 12 pertanyaan nih Bapak Ibu, mungkin saya agak cepat saja. Ya. Kenapa pengadaan barang dan jasa hanya sebatas Perpres tidak dibuatkan secara undang-undang? Mungkin ini sudah pertanyaannya sudah nyambung dari yang tadi ya Pak ya. Kita Sedang melihat berjuang banyak sekali jawabannya. sedang berjuang ya. LKPP melakukan relaksasi Nah, ini Pak mengenai surat edaran ya, relaksasi melalui surat edaran yang dikeluarkan oleh LKPP berbeda dengan aturan yang dibuat oleh Kementerian Keuangan yang begitu ketat dengan aturan dalam sertifikat dalam menunjuk PPK, PPSPM, dan bendahara. Mungkin boleh Pak, mohon tanggapannya terkait ini. Saya tidak tahu detailnya, tetapi memang itu tadi rezim aturan anggaran dengan rezim PBJ banyak yang tidak sinkron, gitu ya. Tetapi secara umum aturan pengadaan itu berada di bawah rezim keuangan negara. Nah, di situ berlaku filosofi the payer, the ruler. Siapa yang punya duit, siapa yang membayar, dialah yang berhak mengatur. Nah, dalam hal ini Kementerian Keuangan yang di atas angin. Tapi LKPP terus berjuang. Nah, bagaimana bentuk perjuangannya? Ya, ada kalanya mengeluarkan surat relaksasi. Gitu ya. Ini biasa terjadilah dalam birokrasi ya. Namanya office politik gitu ya. Tapi ini sebaiknya dijelaskan oleh orang LKPP yang masih aktif ya. Kalau saya salah nanti. Baik, terima kasih Bapak. Saya lanjut. Terima kasih juga Pak Rahe. Ya, mudah-mudahan menjadi agama kedua katanya Pak. Oke. Baik, saya lanjut dengan pertanyaan Bapak Supriyanto. Izin bertanya, Pak, dalam hal laporan hasil audit pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh BPK, hasil dari LHP BPK tidak ditemukan kerugian atau temuan berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan. Tetapi begitu ada pengaduan masyarakat terkait pekerjaan ini, pihak kepolisian tidak mengambil hasil LPH BPK sebagai acuan untuk menjawab pengaduan masyarakat, tetapi malah memprosesnya seakan akan ada temuan. Nah, yang ingin ditanyakan apakah hasil LHP BPK ini tidak valid, padahal BPK adalah instansi yang kompeten. Nah, di sini juga kadang-kadang Pak antar instansi masih ada ego ya Pak ya. Mohon tanggapannya Pak terkait ini. Ya, ini urusan yang gampang-gampang susah ya. Yang pertama harus dipahami BPK itu tidak ada kaitannya dengan kepolisian maupun kejaksaan. Jadi BPK itu adalah auditor negara yang ketika mengaudit, dia hanya mengaudit terhadap prosedur.
Jadi selama kita tidak melanggar prosedur, oke. Itu satu. Dan hasilnya udah itu aja gitu ya. Kalau polisi dan kejaksaan itu lain lagi anunya urusannya. Mereka berdasarkan DUMAS tadi itu, pengaduan masyarakat ya. Jadi apa tadi? Tetapi begitu ada DUMAS terkait pekerjaan itu, pihak kepolisian tidak mengambil hasil LH BPK sebagai iya betul. Polisi main sendiri, Pak. Walaupun LHP BPK itu bisa menjadi apa namanya pelindung untuk Anda gitu ya. Terutama kalau itu bisa mengcounter langsung terhadap substansi yang diadukan oleh masyarakat. Jadi masyarakat dumasnya itu tentang apa? Kalau dumasnya tentang prosedur tentu bisa dibandingkan dengan LHP BPK. Tapi kalau dumasnya beda lagi ya nggak bisa. Ini harus lihat kasusnya, Bu In. Saya nggak bisa lebih dalam. Case-nya Baik, harus Pak. masuk ini. Memang di dalam pengadaan case by case ini penanganannya berbeda-beda ya, Pak ya. Betul, betul. Tapi yang Iya, harus dipahami BPK itu nggak ada hubungannya dengan polisi maupun polisi. kejaksaan. Ya. Baik, demikian eh, Pak Supriyanto ya. Ya. Saya lanjut dengan pertanyaan berikutnya. Apakah sebaiknya LKPP fokus mendorong penggunaan kemajuan teknologi, Pak, dalam pelaksanaan PBJ atau tetap fokus mendorong peningkatan kompetensi SDM? Ini terkait dengan tadi ya teknologi atau ke SDM sebagai pelaku pengadaan. Ini bukan pilihan ya, harus dua-duanya ini. Dua-duanya ya, Pak ya. Nggak bisa Nggak dipisah bisa. itu, dua-duanya. Oke, baik. Demikian, Pak. Melihat dari Pak Dimas, melihat urgensi peran PP atau PPK, sepertinya wajib menyamakan kedudukan antara APIP, penyidik, atau APH. Nggak bisa tapi ya. Oleh karena itu, seperti wajib bagi PP atau PPK fokus hanya bekerja sebagai kefungsionalannya ya, karena tertrigger kalimat pengadaan adalah agama kedua tadi, Pak. Jadi harus dikerjakan secara khusus. Ya. Secara Tapi nggak kusuk bisa. dan fokus, ya, Pak. Ya, betul. Nah, ini masalahnya check and balances ya. Jadi PP atau PPK bekerja tetap harus ada yang ngecek. Ya, yang ngeceknya itu ya APIP tadi atau penyidik atau APH atau BPK gitu ya. Ya begitulah. Kalau soal agama kedua itu apa ya? Ungkapan yang apa namanya? Idealis gitu, utopia. Saya inginnya gitu ya, ilmu pengadaan ini menjadi agama, termasuk oleh APIP juga, APH juga, APIP juga ya, Pak ya. Ya. Supaya Di tidak semua mencari-cari kesalahan, ya. Iya, semangat Pak. Ya, Bapak Ibu barangkali yang ada di Zoom langsung akan bertanya, silahkan Bapak Ibu. Sebelum saya lanjut membacakan pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom chat, silahkan. Oke, belum ada. Baik, saya lanjutkan ya Bapak. Dari Ibu Meita, mungkin ya Ibu atau Bapak ya, mengalami Perpres 73 tahun 2007. Banyak perubahan positif mengenai regulasi pengadaan barang jasa pemerintah di Indonesia. Tetapi progres kolaborasi antara instansi pemerintah sepertinya belum berkembang sepesat itu. Katalog versi 6 misalnya banyak hambatan saat pembayaran dengan KPPN yang tidak sinkron dengan pengaturan dari LKPP. Berdasarkan pengalaman Bapak, apa faktor-faktor yang menghambat kolaborasi antara instansi pemerintah dan bagaimana mengatasinya? Memang ini menjadi kendala nih Pak ya, masalah pembayarannya. Mohon tanggapan Pak terkait dengan ini. Ini seperti saya jelaskan tadi, rezim anggaran tidak 100% cocok dengan rezim pengadaan. Begitu juga pajak gitu ya. Jadi ini resiko tapi kecil saya kira ya. Nah, biasanya cuma kelambatan bayar aja gitu. Ini memang sedang digarap terus antara LKPP dengan Kementerian Keuangan ya. Nah, itu yang saya sebut tantangan di slide yang tadi itu sistem pembayaran. Apa namanya? Total solution. Total solution. Saya tahu ini sedang digarap tapi belum selesai. Baik, terima kasih Bapak. Saya lanjut dengan Bapak Rudianto, memahami di dalam ya, katalog, purchasing ini, jangankan UMKM, pelaku PBJ di pemerintah juga kadang terkendala dengan ini.
Tapi ketika UMKM menguasai belanja elektronik, kadang enggan masuk ke dalam e-katalog pemerintah. Karena menurut oknum UMKM ini, bertransaksi e-katalog dengan pemerintah penuh resiko. Ini hasil bincang kami dalam acara pelatihan UMKM. Ada juga keluhan UMKM dengan biaya-biaya lainnya yang ketika masuk ke dalam katalog pemerintah. Mohon tanggapan Bapak terkait dengan ini. Ya, artinya kalau menemukan kasus seperti ini, saya malah mau minta tolong sampaikan ke LKPP supaya LKPP aware dan memperbaiki. Pahamlah kadang-kadang kan ada aja kasus-kasus begini ya. Jangan dianggap pemerintah ini juga udah sempurna ya, tidak. Jadi saya malah minta bantuannya Pak siapa tadi Rudianto. Apa case-nya? Sampaikan saja. Saya yakin LKPP itu terbuka. LKPP itu sangat terbuka loh. Ya. Percaya saya deh. Itu. Bantu aja mereka. Baik, Bapak. Berikutnya, just one question, Pak Agus katanya dari Pak Bas. Menyikapi isu korupsi saat ini yang didominasi oleh PBJ, utamanya di daerah, Pak, salah satu penyebabnya adalah pilkada langsung yang tadi Bapak sudah sampaikan itu ya, Pak ya. Biaya politik kepala daerah terpilih. Nah, cara cepat kembalikan modal adalah memainkan anggaran PBJ sebagai bancakan ya. Eksekutornya adalah Pokja UKPBJ. Untuk atasi hal tersebut, apakah mungkin diputuskan rantai struktural tadi pemilihan kepala daerah tadi dengan UKPBJ dengan menjadikan UKPBJ independen tidak di bawah kendali dari kepala daerah, tapi semisal di bawah LKPP atau bisa perlu UKPBJ langsung di bawah KPK. Waduh. Kira-kira mungkin Ya. nggak Pak ini Pak? Ini pertanyaan Pak Abbas ini bermutu tinggi ya. Pertanyaannya bermutu tinggi dan LKPP tidak bisa mengatasinya. Tapi saya mau cerita pengalaman saya di Lemhanas dulu. Solusinya harus revisi konstitusi. Ya. Ini cerita obrolan ya. Jadi untuk memutus rantai ini caranya adalah mengurangi proses pemilihan kepala daerah secara langsung. Sekarang kan presiden, wakil presiden dipilih rakyat. Gubernur, wakil gubernur dipilih rakyat. Bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota dipilih rakyat. DPR, DPRD dipilih rakyat. DPD dipilih rakyat. Semua dipilih rakyat, ya kan? Artinya terlalu banyak manusia yang nanti mengemban tugas seolah-olah mendapat amanat dari rakyat. Nah, satu sisi dia seolah-olah punya amanat rakyat, di sisi yang lain dia sudah keluar duit duluan. Dia mau dong duitnya kembalikan. Nah, itu kelemahannya. Dulu, saya tahun 2007 ikut Lemhanas, dan salah satu pemikirannya adalah gubernur itu tidak usah dipilih rakyat, tapi ditunjuk saja oleh presiden. Seperti zaman dulu. Tetapi bupati dan wakil bupati, wali kota tetap dipilih rakyat. Mengapa? Karena gubernur itu representasi kepala negara di daerah. Sehingga kepala negara harus punya tangan untuk menunjuknya. Yang kedua, pemerintah provinsi itu biasanya mempunyai fiscal capacity lebih besar daripada kabupaten kota. Sehingga reduksi kepada upaya penanggulangan korupsi ini lebih terasa. Tapi syaratnya kalau ide itu diterima harus merubah undang-undang dasar. Jadi ini hebat nih pertanyaannya nih Pak Bas ini. Saya paham ya kerisauannya. Tapi LKPP nggak bisa ngapa-ngapain Pak. Kira-kira gitu Pak. Ya, baik Bapak. Terima kasih. Mungkin Bapak mohon izin ini pertanyaan ini masih ada. Oke, sebentar masih ada 2 pertanyaan rasanya di sini dari Bapak Angga Eka. Inovasi adalah out of the box, harus fokus pada tujuan. Jika tujuan tidak tercapai, saatnya dipikirkan ya Pak ya. Pengadaan terbaik mekanisme pasar yang dikendalikan pemerintah dengan tujuan visi pemerintah. Yang ada sekarang kacau dibandingkan
antara kualitas dan harga. Kenapa kita nggak pakai Shopee atau Tokped ketimbang pakai government teknologi apa? GovTech Telkom pasar belum matang, masalah masih banyak. Nah, kira-kira Pak tanggapan terkait ini, apakah pemerintah lebih baik misalkan belanja lewat Shopee, Tokped aja gitu Pak, ketimbang dengan menggunakan apa namanya platform yang kita susun ini? Kira-kira Ya, gimana ya, Pak? ya, ya, ya. Ya itu tadi seperti yang saya sampaikan, saya buka lagi slide-nya ya. Mana nih? Yang Ya, inovasi sudah tadi ya. muncul. Ya, jadi harusnya e-purchasing itu lebih baik dari Tokopedia, Shopee, Blibli dan sebagainya. Kalau tidak lebih baik, ya udah lewat mereka aja. Gitu. Jadi, terima kasih tadi apa namanya Pak siapa tadi? Stop share sebentar ya, saya kembali ya. Dari Pak Angga Pak. Pak Angga, iya betul, Pak Angga betul. Ya mungkin Jadi berproses juga ya Pak ya, berproses. proses reformasi platform digital, pengadaan pemerintah juga ini berproses. Mudah-mudahan dari pengaplikasian versi 6 ini, kemudian dengan berbagai masukan dari Bapak dan Ibu, kita bisa terus memperbaiki ya Pak ya. Ya, atau gini, ini mumpung kita diskusi ya, saya menambahi Pak Angga ya. Apa itu inovasi ya? Inovasi itu mission driven, bukan rule driven. Jadi cara berpikir kita ini bisa dibagi dua. Satu kelompok namanya rule driven. Rule driven itu ada aturan, aturan itu dianggap suatu kebenaran dan oleh karenanya harus diikuti, dijalankan. Ya, boleh, tidak apa-apa, tidak ada yang salah di situ. Tetapi kurang inovatif. Ada satu lagi cara berpikir mission driven. Mission driven tuh tahu tujuannya dan tinggal dicari bagaimana cara mentujuan itu. Tidak peduli ada aturannya atau tidak. Aturan itu belakangan. Apa contohnya? Gojek. Jadi ketika Gojek lahir tahun berapa itu Gojek ya? 2010 atau berapa? Gojek itu mereformasi undang-undang lalu lintas. Karena Gojek itu kendaraan umum atau bukan? Bukan. Tapi kenapa umum diangkut? Karena definisi undang-undang angkutan jalan itu waktu itu kendaraan umum adalah kendaraan yang rodanya lebih dari 3, punya rute trayek yang ditetapkan oleh pemerintah dan berbayar sesuai tarif yang ditetapkan pemerintah. Gojek ini merubah semuanya. Itu inovasi. Itu inovasi. Nah, kita komunitas pengadaan ini harus selalu berinovasi. Jangan lihat dulu aturannya ada atau tidak. Selesaikan dulu masalahnya. Setelah masalah selesai, baru bikin aturannya. Kira-kira itu, Bu In. Ya, baik. Terima kasih Bapak. Bapak dan Ibu, melihat waktu ya, saat ini sudah pukul 10.55, jadi dengan sangat sayang sekali diskusi kita perlu kita akhiri nih Pak. Padahal Ya. masih banyak ya rasa-rasanya mungkin Bapak dan Ibu pertanyaan ataupun misalkan usul-usul atau ide-ide ya yang bisa disampaikan Bapak dan Ibu. Jadi dari diskusi kita pada hari ini dan dari pemaparan Bapak, saya mencatat beberapa hal bahwa dengan kita melakukan reformasi eh, sistem pengadaan di Indonesia ini, Bapak Ibu, bagaimana kita bisa menjadikan proses pengadaan itu mudah, cepat, dan terpercaya gitu ya untuk mewujudkan value for money. Dan tentu di sini reformasi bisa dalam berbagai aspek Bapak dan Ibu, bisa dari sisi aturan, bisa dari sisi sistem gitu, kemudian juga bisa dari sisi pengembangan SDM, aspek pengawasan, termasuk juga bagaimana kita meningkatkan integritas di antara pelaku pengadaan. Betul, betul. Dan saya sangat senang sekali Bapak dan Ibu bisa terutama memandu jalannya diskusi dan pemaparan Bapak Agus Prabowo, panutan saya Pak, role Terima model kasih. di dalam pengadaan ini. Terima kasih sekali atas berbagai macam, tadi ada quote-quote juga gitu ya, bahkan sampai bagaimana kita menjadikan bahwa pengadaan ini sebagai agama kedua. Nah, mudah-mudahan kita bisa mempedomani itu sehingga kita setiap langkah kita di dalam pengadaan kita selalu ingat itu. Baik Bapak dan Ibu, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya pada
pagi hingga siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Sekali Amin. lagi terima kasih Pak Agus. Amin. Mudah-mudahan Bapak sehat selalu, Pak. Amin. Dan kita semua tentu sehat selalu. Baik, Ya. berikutnya saya kembalikan kepada MC kita, Mbak Fida. Kami persilakan, Mbak. Terima kasih ya dan minta maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih, Pak. Terima Silakan, kasih, Mbak Pak. Fida. Atas pemaparan yang luar Terima biasa kasih, Pak. terkait dengan reformasi sistem pengadaan barang dan jasa di Indonesia, tantangan dan juga inovasi. Maaf sebelumnya. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Agus Prabowo dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Ibu Indrani yang telah memandu diskusi kita pada pagi hari ini. Baik, Bapak dan Ibu, saya ingin mengingatkan kembali untuk mengisi absensi yang sudah kami kirimkan di kolom chat Zoom. Dan setelah Bapak Ibu mengisi absensi, sertifikat akan segera kami proses dengan ketentuan bagi anggota aktif IAP, sertifikat akan tersedia setelah Zoom ini berakhir. Dan untuk anggota non-IAP, bisa untuk mendaftarkan diri sebagai anggota IAP dan juga melakukan pemesanan sertifikat yang linknya sudah kami cantumkan juga di kolom chat Zoom. Untuk pemesanan sertifikat akan diproses 1 hari kerja setelah Zoom ini berakhir. Maka dari itu kami merekomendasikan untuk Bapak dan Ibu agar mendaftarkan diri sebagai anggota IAP agar sertifikat bisa langsung diproses setelah Zoom ini berakhir. Baik, sebelum saya menutup acara Bapak dan Ibu, acara Kompas Pengadaan ke-6 ini akan ditutup secara resmi oleh Bapak Fahru Rozi. Kepada Bapak Fahru Rozi, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Fida, Ibu dan Bapak yang saya hormati. Seperti yang tadi sudah disampaikan di perkiraan awal, siap-siap untuk mendapatkan insight-insight yang menarik, yang bagus. Beberapa petua-petua, beberapa quote-quote yang keren tadi. Saya sendiri mencatat ada beberapa belas kalimat tadi yang menarik yang disampaikan oleh Pak Wo. Bisa menjadi referensi, bisa menjadi pendekatan, bisa menjadi bagian-bagian yang akan menjadi stimulan, menjadi amunisi bagi Bapak Ibu pada saat akan memikirkan strategi-strategi dalam tata kelola pengadaan barang jasanya. Terima kasih Pak Wo, jazakallah khair, terima kasih. Allah yang membalas kebaikan Bapak. Sehat selalu Bapak. Mohon berkenan untuk di agenda-agenda selanjutnya kami membutuhkan bantuan karya-karya dan pemikiran Bapak. Mbak Siap, Iin, terima jangan kasih lupa. banyak. Terima kasih banyak. Tadi sudah memfasilitasi diskusi dengan sangat nyaman, dengan sangat terstruktur dan baik ya, sehingga kita bisa mencermati beberapa bahasan-bahasan yang disampaikan Pak Wo dan beberapa pertanyaan dari peserta. Ibu dan Bapak yang saya hormati, terima kasih banyak atas keikutsertaan di sesi Komada yang ke-6 ini. Kembali kami menyampaikan buat Ibu dan Bapak, silakan yang belum bergabung bisa bergabung di keanggotaan IAPI. Ibu dan Bapak juga barangkali ada ide apa, ada pemikiran apa, ada konsep apa yang perlu disampaikan, berkenan boleh disampaikan ke kami biar nanti bisa menjadi agenda kegiatan IAPI lebih lanjut. Kiranya demikian yang dapat kami laksanakan di kegiatan Komada ke-6 pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Hal-hal yang tak berkenan, mohon perkenannya untuk dimaafkan. Saya akhiri dengan menutup kegiatan ini dengan membacakan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Dipantau terus kegiatan IAPI selanjutnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa ikut bergabung dan mendapatkan beberapa nilai-nilai kebaikan dari kegiatan IAPI. Semua pihak, khususnya buat penyelenggara, terima kasih mempersiapkan kegiatan ini dengan baik. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua ya. Saya pamit Terima ya. kasih. Baik, Terima kasih kasih banyak. banyak. Waalaikumsalam Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, Bapak dan Ibu, saya sekedar ingin memberikan informasi bahwa Kompas Pengadaan ke-7 akan kembali hadir Bapak dan Ibu pada tanggal 17 Mei 2025. Untuk informasi lebih lanjut akan kami kirimkan pada grup WhatsApp Kompas Pengadaan. Baik Bapak dan Ibu, berakhirlah sudah rangkaian acara Kompas Pengadaan ke-6 pada pagi hari ini. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu atas kehadirannya. Saya selaku MC mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai berjumpa lagi pada Kompas Pengadaan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.